Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, boleh bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami dimanapun kami berada, dan ketika kami akan membaca merenungkan firman-Mu, Tuhan akan membimbing dan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama membuka surat Efesus pasal yang keempat. Surat Efesus pasal yang keempat ayat ke-26. Efesus 4 ayat 26 tertulis demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sampai sebagian jauh bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu, pada suatu hari ada seorang pria yang datang kepada seorang pendeta. Pria itu menemui sang pendeta untuk meminta nasihat atau tips bagaimana untuk mengendalikan amarah dengan baik. Pria itu menyadari bahwa seringkali amarah yang dia luapkan dan ketidakmampuannya mengendalikan amarah membuat dia melukai banyak orang sekaligus mendatangkan masalah yang lain dalam hidupnya. Karena itu sang pria ini datang menemui pendeta untuk meminta nasihat tips bagaimana mengendalikan amarah dengan baik. Mendengar permintaan dari pria itu, sang pendeta pun memberikan sebuah tips nasihat bagi pria itu. Sang pendeta berkata bahwa setiap kali kamu marah, kamu harus keluar rumah, kamu harus pergi ke salah satu tembok pagar rumahmu dan memasang satu buah paku pada pagar itu. Dan kamu harus melakukannya terus-menerus setiap kali kamu marah. Mendengar tips nasihat dari sang pendeta, pria itu pun pulang dengan bersukacita. Dan betul dia melakukan apa yang dinasihatkan oleh sang pendeta. Setiap dia marah, dia keluar rumah, dia mendekati pagar rumahnya, lalu memasang satu buah paku di situ. Dan itu terus-menerus dia lakukan. Yang menarik, ketika awal-awal tips itu cukup manjur. Pria itu bisa mengendalikan amarahnya. Tetapi ketika dia terus melakukannya, pada satu titik dia tidak bisa menahan amarahnya meski sudah memasang satu bahkan beberapa paku pada pagar rumahnya. Sehingga singkat cerita, pria itu kembali menemui sang pendeta dan meminta tips lain yang lebih manjur agar dia bisa mengendalikan amarahnya dengan baik. Sang pendeta kemudian berkata, "Sekarang setiap kali kamu marah, kamu harus mencabut paku yang kamu pasang pada pagar rumahmu. Dan ketika kamu melakukannya, kamu akan melihat setiap paku itu meninggalkan lubang pada pagar itu.
Tidak jarang pagarmu justru menjadi retak dan rusak karena paku yang kamu pasang pada pagar itu. Ketika melihat itu, hendaknya engkau mengingat bahwa setiap amarah yang engkau ungkapkan, yang engkau nyatakan kepada orang lain, akan melukai hati orang, bahkan merusak hubunganmu dengan mereka. Sehingga tumbuh dorongan di dalam hatimu, di dalam dirimu untuk mengendalikan amarah dengan lebih baik. Bapak Ibu, kisah ini memang sebuah kisah fiksi atau sebuah kisah rekaan. Tetapi kisah ini menyimpan sebuah kebenaran bahwa ketidakmampuan kita untuk mengendalikan amarah akan melukai orang lain, merusak relasi kita dengan orang lain, merugikan diri kita, bahkan akan membawa kita menghadapi masalah yang lain dalam hidup kita. Ada banyak contohnya. Ketika orang dikuasai amarah lalu dia menulis sesuatu di media sosial, tidak jarang dia menghadapi permasalahan hukum karena apa yang dia tulis, karena ketidakmampuannya untuk mengendalikan amarahnya dengan baik. Tidak heran kalau Rasul Paulus dalam surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-26 mengingatkan para pengikut Kristus, baik mereka yang tinggal di Efesus maupun juga kita pada masa kini, agar kita berusaha untuk mengendalikan amarah kita, supaya kita tidak melukai siapapun dan tidak merugikan diri kita sendiri. Karena pada dasarnya, ini menurut saya penting, amarah tidak selalu berkonotasi buruk. Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia dengan emosi, salah satunya amarah, agar kita peka melihat segala sesuatu yang salah, yang melukai hati Tuhan, sehingga kita terdorong untuk menegakkan kebenaran seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak heran kalau di dalam Alkitab berulang kali Allah dikatakan dia murka ketika melihat umatnya berbuat dosa, ketika melihat umatnya memberontak kepada dia, ketika melihat umatnya berlaku tidak taat. Contohnya kita bisa melihat dalam Bilangan 11 ayat yang pertama sampai ke-15. Di dalam kitab Injil pun Tuhan Yesus pernah marah ketika dia melihat bait Allah yang notabene adalah rumah Bapa justru dijadikan sebagai sarang penyamun. Sehingga Tuhan kemudian membalikkan meja-meja penukar uang, meja-meja pedagang, dan mengusir semua dari halaman bait Allah. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan hal ini, saya kemudian belajar bahwa pada dasarnya amarah bukanlah emosi yang salah. Kalau itu sesuatu yang berkonotasi buruk, tentunya Allah tidak akan menciptakan manusia dengan emosi itu. Tetapi amarah sering membawa kita pada masalah karena ketidakmampuan kita untuk mengendalikan amarah. Sehingga kita sering mengeluapkan amarah pada saat dan tempat yang salah, pada orang yang salah, untuk alasan yang salah, dan dengan cara yang salah. Saya ulangi. Ketidakmampuan kita untuk mengendalikan amarah membuat kita meluapkan amarah pada waktu dan tempat yang salah, pada orang yang salah, dengan cara yang salah, untuk alasan yang salah. Misal, sebagai orang tua kadangkala ketika kita pulang kerja dalam kondisi lelah, anak kita datang ingin bermain dengan kita. Karena kondisi lelah, kita kemudian meluapkan amarah. Kita berkata, "Nak, kamu kok tidak paham? Papa sedang capek, mama sedang capek. Kamu jangan ganggu papa mama." Bapak Ibu, apakah anak kita salah? Mungkin kita berkata anak kita tidak memahami bahwa kita sedang lelah. Betul, anak kita tidak memahami mungkin. Tetapi kelelahan tentu bukan sebuah alasan bagi kita untuk marah pada anak kita.
Kita tahu bahwa mereka datang karena punya keinginan, kerinduan untuk punya waktu bersama dengan orang tuanya, untuk menunjukkan mungkin karya dan prestasinya. Dan melalui itu dia sebetulnya ingin membahagiakan orang tuanya. Tetapi karena kita membiarkan amarah menguasai kita, maka kita marah kepada anak kita yang sebetulnya tidak salah dengan alasan yang salah. Pada akhirnya, anak kita terluka karena penolakan yang kita lakukan. Bapak Ibu, contoh ini hanya satu contoh dari sekian banyak contoh lain yang kita bisa lihat dalam hidup kita, di mana kita marah pada waktu dan tempat yang salah, pada orang yang salah, untuk alasan yang salah, ditambah dengan cara yang salah. Tidak heran kalau Tuhan mengingatkan kita agar kita belajar mengendalikan amarah, sehingga kita bisa mengungkapkan amarah itu pada waktu dan tempat yang benar atau tepat, pada orang yang tepat, untuk alasan yang tepat, dengan cara yang tepat. Dengan demikian maka amarah kita justru akan membawa kebaikan dan bukan menorehkan luka pada orang yang kita temui. Nah, menarik adalah Paulus pun dalam Efesus pasal yang ke-26, pasal 4 ayat yang ke-26 juga mengingatkan kita agar tidak membiarkan amarah kita menguasai hati kita terus-menerus atau berlama-lama. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-26, Paulus mengatakan, hendaklah amarahmu sudah padam, sudah selesai sebelum matahari terbenam. Kenapa? Alasan yang pertama, amarah yang disimpan terus-menerus akan merenggut sukacita dari hati kita. Dan yang kedua, melalui hal ini Paulus mau mendorong kita untuk segera menyelesaikan masalah, untuk tidak menunda-nunda menyelesaikan konflik. Karena sikap menunda-nunda akan membuat amarah berubah menjadi akar pahit. Amarah akan membuat kita berpikiran negatif. Amarah akan berubah jadi kebencian yang justru lebih sulit untuk kita selesaikan. Karena itu, Paulus mendorong kita untuk segera menyelesaikan masalah sehingga amarah kita bisa segera padam dan justru tidak membuat atau merenggut sukacita dari hidup kita. Nah, mungkin ada di antara kita yang bertanya, Pak, tapi saya sih ingin menyelesaikan masalah. Tapi seringkali orang yang tidak mau menyelesaikan masalah dengan saya, padahal mereka yang salah. Betul Bapak Ibu, mungkin masalahnya tetap ada karena orang tidak mau menyelesaikan masalahnya. Mungkin karena ada berbagai macam alasan, ego, harga diri, dan lain sebagainya. Tetapi apakah kita akan membiarkan tindakan orang lain menentukan diri kita? Apakah kita membiarkan sikap orang lain membuat kita justru semakin rugi karena kehilangan sukacita dari hati kita? Bukankah mengampuni, memaafkan, dan juga menyelesaikan masalah itu juga merupakan pilihan yang ada dalam genggaman kita? Artinya, kalau kita yang menyelesaikan masalah, orang lain belum berinisiatif, ambillah inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita menghadapi konflik, orang lain tidak meminta maaf, ambillah inisiatif untuk mengampuni. Sehingga pada akhirnya, hati kita dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita, bukan menyimpan dendam dan kebencian. Kita bisa, karena Tuhan sudah membebaskan kita dari belenggu dosa, sehingga kita bisa mengampuni. Kita bisa memaafkan, kita bisa mengambil inisiatif untuk menyelesaikan setiap masalah, sehingga amarah tidak terus-menerus ada di dalam hati dan pikiran kita. Kini menjadi pertanyaan, apakah kita membiarkan amarah tetap ada dalam hati kita? Ataukah kita akan belajar untuk mengampuni, belajar untuk menyelesaikan masalah, mengambil inisiatif, sehingga
amarah tidak lagi berlama-lama ada di dalam diri kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan bersama, dan biarlah firman yang telah kami renungkan boleh mendorong kami untuk mengendalikan amarah kami dengan lebih baik, sehingga amarah kami tidak merusak atau melukai. Amarah kami menuntun orang dan juga diri kami pada kebenaran. Tolong setiap kami, bimbing kami semua. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang bekerja, punya usaha, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam studi mereka. Tuhan yang pimpin sertai. Kalau ada di antara mereka yang mulai menjalani pembelajaran tatap muka, biarlah Tuhan yang melindungi, menjauhkan dari sakit penyakit, dan biarlah proses pembelajaran boleh berjalan secara optimal. Dan anak-anak kami boleh mendapatkan banyak sekali bekal untuk membangun masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, berikan damai dan sukacita. Biarlah dalam hidup kami bersama sebagai sebuah keluarga, hanya ada kasih dan pengampunan di dalamnya, bukan amarah dan kebencian. Pulihkan keluarga kami apabila ada kemarahan yang merusak dan justru merenggangkan relasi keluarga kami. Berkati juga untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan menjamah memulihkan, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Berkenan Tuhan yang menguatkan. Kami juga berdoa untuk gerejamu GKI Kutisari Indah, Allah yang berkasih karunia, memimpin dan menyertai, sehingga gerejamu boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan. Berkati juga untuk rangkaian masa Prapaskah yang sedang dan akan kami ikuti. Tuhan berkati supaya semua berjalan dengan baik. Dan melalui setiap kegiatan kami boleh semakin mendekat kepada Tuhan dan mempererat relasi kami dengan keluarga kami. Berkati bangsa negara kami, Allah yang menolong bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini maupun hari-hari ke depan ke dalam tangan kasih-Mu, memohon agar Tuhan berkenan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Jemaat dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan mengasihi engkau, Dia akan memimpin menyertai kehidupanmu, memampukan engkau untuk bersikap dengan baik, berkata-kata dengan baik, sehingga kehidupanmu mencerminkan Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Allah sumber damai sejahtera akan memberikan damai, sukacita, pengharapan dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati Bapak Ibu.